tentang 3 jam makan aku dalam satu hari selama aku diet. Jadi mungkin banyak di antara kalian yang bingung jam makan itu gimana cara ngaturnya, dan juga selama di jam makan itu apa aja yang aku makan. Nah, siapa tahu bisa ngebantu kalian yang lagi mau diet. Nah, kebetulan ini jam makan yang aku pakai selama aku diet untuk menurunkan 27 kilo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi berat badan aku dulu 83 dan sekarang aku di 56, dan alhamdulillah ini jam makan yang aku nggak pernah ganti sejak aku mulai diet. Nah, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung aja. So guys, jadi selama masa aku diet aku punya yang namanya jendela makan, dan ini udah umum banget di tengah orang-orang yang intermittent fasting. Nah, buat kalian semua yang masih bingung jendela makan itu apa, jendela makan itu kayak jam makan mulainya kalian makan di pagi hari dan selesainya kalian makan di sore hari itu jam berapa gitu. Nah, yang pertama untuk jam makan aku sendiri itu tuh ada 3 jam, dalam satu hari. Nah, untuk yang jam pertama aku punya jendela makan dan aku buka setiap jam 9 pagi. Jadi aku sarapan di jam 9 pagi. Dulu aku sempat nggak sarapan, tapi ternyata itu tuh bikin aku malah lost control ketika membuka jendela makan di jam 12 siang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tetap memiliki jam makan, yaitu di sarapan jam 9 gitu loh. Di jam 9 aku tetap sarapan. Entah itu aku sarapannya dengan roti atau dengan telur atau dengan salad sayur atau dengan pentol bakso atau dengan hal-hal yang mungkin menurut kalian itu tuh nggak clean food gitu loh. Jadi sebenarnya diet aku itu tuh masih bener-bener kayak normal dan biasa aja, nggak ada yang strict diet yang bener-bener kayak no gula, no ini, no itu. Jadi kalau kalian lihat aku dietku tuh hanya di pemangkasan porsi guys ya. Jadi setiap pagi aku sarapan di jam 9 pagi, aku makan itu apapun dalam porsi kecil termasuk roti, termasuk aku sering makan tahu bakso, dan termasuk telur juga kadang, dan termasuk juga aku sering beli salad sayur sama ya makanan-makanan kecil lainnya lah. Pokoknya bukan porsi besar, jadi tidak ada makan nasi di pagi hari gitu ya guys. Nah, di jam makan kedua aku ada di jam 1 sampai jam 2. Jadi ini sebenarnya tuh mengikuti jam istirahat kantorku guys ya. Jadi di kantorku itu sebenarnya jam istirahatnya tuh jam 12 sampai jam 1. Jadi aku juga makan di jam segitu. Nah, di jam makan ini di jam 12 atau di jam 1 itu aku makan nasi, totally makan nasi, yang bener-bener makan nasi, lauk itu tuh bisa ayam, bisa ikan, sama sayur. Jadi bagi aku kalau di siang hari itu bener-bener butuh yang namanya real food ya guys ya. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya kalian tuh makan snack, karena menurutku di siang hari itulah kalian butuh untuk mengisi energi full. Jadi di siang hari itu aku gunain untuk makan makanan dengan porsi normal, 1 piring tanpa cemilan. Ingat ya, tanpa cemilan, jadi full 1 piring, tapi tidak berlebihan ya, yang kayak dulu full sampai nasinya tuh sampai menggunung gitu ya guys ya. Sekarang porsinya udah terpangkas ya. Nah, kalau kalian tanya emang apa aja menu makan siangnya, menu makan siangku tuh apa aja yang ada di warteg, bener-bener apa aja yang ada di warteg. Bisa ikan, bisa tempe, bisa ayam, bisa telur, bisa apa aja nih, pokoknya real food. Jadi selama makan siang aku mengutamakan real food ya, jadi nasi, lauk pauk gitu loh guys ya, tanpa cemilan. Nah, di jam makan terakhir aku ada di jam setelah pulang kantor, yaitu di jam 4 ke 5 guys ya. Jadi di jam itu aku udah gak makan nasi, tapi aku snack. Jadi istilahnya tuh kayak snack penutup. Nah, di jam ini aku bebas makan apapun, karena setelahnya aku akan berpuasa dari jam 5 itu sampai jam 9 pagi lagi. Nah, apa namanya
buat kalian semua yang misalnya kayaknya aku masih lapar deh kak, kayaknya aku butuh deh untuk makan nasi 2 kali dalam sehari, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa banget kalau kalian masih belum kenyang di apa namanya dengan makan nasi 1 kali setiap hari. Itu nggak apa-apa banget kalau kalian apa namanya mengatur polanya jadi 2 kali makan nasinya dalam 1 hari. Itu kan tergantung orang ya, jadi porsi kenyang kita kan beda-beda juga, dan porsi kalori kebutuhan kita juga beda-beda. Dan aku ngerasa setiap jam 4 sampai jam 5 aku itu udah kenyang dengan makan snack aja. Itu tuh snacknya tuh termasuk pisang goreng atau gorengan ya guys ya, jadi bener-bener kayak snack yang aku mau tapi tidak berlebihan. Balik lagi ya guys ya. Oke, mungkin banyak yang bertanya, kenapa kamu diet tapi kamu malah nggak pangkas apapun di makanan kamu, kayak boleh aja nih aku nih makan apapun yang aku mau, aku makan coklat, aku makan gorengan, aku makan apapun yang aku mau. Dan banyak juga yang bertanya, kenapa kamu masih makan makanan kayak gitu? Oke, aku jawab guys ya. Karena bagi aku pola diet aku yang dulu pernah aku lakuin, yang serba no minyak, no tepung, no gula, no apapun, itu tuh hanya mempersulit diri aku sendiri. Sedangkan aku harus berkegiatan di luar dan bertemu banyak orang yang notabene-nya tuh aku nggak bisa ngatur makanan apa yang aku terima dari luar. Nah, oleh karena itu sejak saat itu aku memutuskan untuk membuat diet aku lebih ke pemangkasan porsi dan mengatur kerutinan olahraga aku guys ya. Jadi makanya kenapa sampai hari ini aku belum punya six pack walaupun aku rutin olahraga, itu karena aku masih makan semua yang aku inginkan. Nah, jadi kalau semisal kalian tanya kenapa nggak dikonsistenin, karena bagi aku diet itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan seumur hidup gitu loh guys. Jadi aku pilih jenis dan pola dietku sendiri gitu loh, karena aku mau tetap happy, tetap makan apapun yang aku mau tanpa harus merasa tertekan ketika bertemu orang yang kemudian harus melakukan transaksi dan lain sebagainya, harus makan bareng dan aku harus kayak oh aku lagi diet kayak gitu loh. Jadi aku lebih membatasi ke porsi, jadi aku makan apapun dan membatasi porsinya secara apa namanya lebih konsisten. Jadi tidak ada porsi berlebihan meskipun aku makan apapun yang aku inginkan gitu loh. Nah itu 3 jam makan aku dalam 1 hari. Kalau semisal kalian ngerasa wah terlalu sedikit tuh anunya apa namanya porsi makannya, kekurangan kalori atau gimana, guys, karena aku tahu kegiatan aku hari-hari itu nggak terlalu banyak gerak dan aku lebih banyak duduk di kantor. Aku benar-benar sadar bahwa porsi makanku tuh cukup. Kalau semisal kalian itu merasa bahwa porsi makanku terlalu sedikit di kalian, dengan notabene kalian itu memiliki kegiatan yang lebih aktif, harus keluar ke lapangan, harus jalan kaki terus, ya pasti otomatis jumlah kalori dan jumlah makanan kalian jauh lebih banyak juga daripada yang aku butuhkan. Tapi karena aku sehari-hari di kantor hanya duduk dan tidak ngapa-ngapain, cuman main laptop dan pokoknya kayak gitulah ya, artinya badanku juga tidak banyak bergerak. Nah oleh karena itu kalau aku makan lebih banyak akan terjadi penumpukan lemak guys, karena kalori yang masuk tidak sebanding dengan kalori yang keluar gitu loh guys. Jadi pada intinya kalau semisal kalian punya pola makan kalian sendiri, itu terserah kalian, karena di apa namanya masalah diet perdayetan ini kan tentang nyamannya kalian ngejalanin yang mana sampai seumur hidup kalian. Balik lagi ke tubuh kalian butuhnya apa gitu loh. Aku cuman berbagi tentang 3 jam makan yang aku pakai selama aku diet untuk menurunkan berat badan yang 83 sampai ke 56. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.